Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan pembahasan soal pretest PPG PGSD nomor 20. Kita lihat soalnya. Ketetapan MPR yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia termasuk kategori Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang kedudukannya berada A. Di bawah Pancasila, B. Di atas Undang-Undang, C. Di bawah Undang-Undang, D. Di bawah Peraturan Negara. Oke, mari kita lihat. Ketetapan MPR ini merupakan ketetapan yang berada di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Berarti ketetapan ini berada di bawah Undang-Undang karena dia berada di dalam Undang-Undang. Jadi jelas ya, jawabannya ini adalah C. Di bawah Undang-Undang. Kalau di atas Undang-Undang sudah tidak mungkin, di atas Pancasila juga salah, di bawah Peraturan Negara juga salah. Jadi yang benar adalah di bawah Undang-Undang, C. Kemudian kita lihat nomor 21. Dalam negara yang menganut paham demokrasi, kebebasan setiap orang dijamin oleh aturan. Dalam praktek kehidupan di dalam masyarakat, kebebasan yang dimaksud adalah A. Kebebasan memeluk agama, B. Kebebasan bermasyarakat, C. Kebebasan yang dilandasi kebenaran, D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa negara yang menganut paham demokrasi, di mana setiap kebebasan orang itu dijamin oleh aturan dan praktek di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang benar di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, walaupun kita itu adalah negara demokrasi yang umumnya adalah negara yang memanut paham kebebasan, tetapi kebebasan kita itu diatur oleh aturan. Jadi yang benar adalah D, kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian kita lihat nomor 23. Prasasti yang menyebutkan silsilah Raja Mataram Hindu adalah A. Prasasti Canggal, B. Prasasti Ciratum, C. Prasasti Tugu, D. Prasasti Kedukan Bukit. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Kita lihat Prasasti Canggal. Prasasti Canggal itu adalah prasasti yang berisi tentang pendirian lingga atau lambang siwa di desa Kunjara Kunja oleh Sanjaya. Jadi diceritakan pula bahwa yang menjadi raja mula-mula adalah Sana, kemudian digantikan oleh Sanjaya, saudara perempuan Sana. Nah, di sini sudah jelas ya, sebenarnya jawabannya adalah A. Karena pertanyaannya ini adalah prasasti yang menyebutkan silsilah Raja Mataram Hindu. Itu dia. Jadi ini isi prasastinya memang menceritakan tentang silsilah kerajaan Mataram. Kita lihat yang B ya. Ini bukan Ciatem ya, jadi Ciratem. Ciraten. Jadi Ciraten ini berisi tentang kehebatan Raja Purnawarman. Jadi dia bukan berisi tentang silsilah. Sedangkan prasasti Tugu ini juga prasasti yang isinya itu menerangkan bahwa penggalian sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian sungai Gumati oleh Purnawarman. Jadi bukan juga tentang silsilah. Kemudian prasasti Kedukan Bukit, prasasti ini berisi tentang di mana dia menerangkan bahwa seseorang yang bernama Dapun Tahiang mengadakan perjalanan suci. Jadi dia bukan silsilah. Jadi yang menerangkan tentang silsilah Raja Mataram itu adalah jelas A, yaitu Prasasti Canggal. Kita lihat nomor 22. Suatu sekolah membuat anjuran agar siswa tidak membawa handphone ke sekolah. Namun demikian, anjuran tersebut sering dilanggar. Lalu sekolah membuat peraturan bahwa siswa yang membawa handphone akan disita handphone tersebut. Tindakan sekolah tersebut menunjukkan bahwa sekolah ingin menegakkan norma A. Norma hukum, B. Norma agama, C. Norma kesusilaan, D. Norma kesopanan. Jadi untuk jawabannya ini jelas ya, bahwa yang benar ini adalah norma hukum. Karena dia kita lihat di sini bahwa sekolah akan memberikan yang namanya hukuman apabila siswa itu membawa handphone ke sekolah. Kalau agama jelas bukan,
kesusilaan juga bukan, kesopanan juga bukan. Jadi yang benar adalah norma hukum, di mana dia ada peraturan yang jelas. Kemudian kita lihat nomor 24. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD sejak dahulu sampai sekarang menggunakan sistem proporsional. Hal ini dilakukan mengingat A. Penduduk Indonesia amat heterogen. B. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. C. Persebaran penduduk yang tidak merata. D. Penduduk Indonesia belum terdidik secara baik. Kira-kira manakah jawaban yang benar? Mari kita lihat terlebih dahulu yang nomor A. Penduduk Indonesia amat heterogen. Jadi benar ya bahwa penduduk Indonesia itu memang sangat heterogen, di mana kita itu terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, bahasa maupun agama. Tetapi walaupun heterogen, hal ini tidak akan berpengaruh terhadap sistem pemilihan anggota DPRD yang menggunakan sistem proporsional. Dia tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian kita lihat yang B. Pertumbuhan penduduk Indonesia sangat pesat. Benar, pertumbuhan penduduk Indonesia itu sangat pesat, tetapi ini juga tidak ada kaitannya dengan pemilihan DPR dan DPRD yang menggunakan sistem proporsional. Kemudian yang C, persebaran penduduk yang tidak merata. Jadi ini adalah jawaban yang benar, yaitu C, persebaran penduduk yang tidak merata. Mengapa menggunakan sistem proporsional? Agar setiap calon-calon anggota DPR maupun DPRD itu memiliki keadilan. Karena kita tahu bahwa di Pulau Jawa itu tingkat kepadatan penduduknya sangat banyak. Masyarakatnya itu hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Sehingga dibutuhkan sistem proporsional agar keadilan itu terjadi untuk seluruh calon di dalam berbagai wilayah Indonesia. Kemudian yang bagian D, penduduk Indonesia belum terdidik secara baik. Tidak ya, ini tidak ada kaitannya. Oke, kita lihat nomor 25. Globalisasi merupakan dampak dari kemajuan iptek. Maka, untuk menguasainya, kita harus menguasainya. Salah satu cara untuk menguasai iptek tersebut adalah A. Bersikap terbuka terhadap berbagai perubahan. B. Meningkatkan keterbukaan yang selektif. C. Meningkatkan pendidikan bangsa. D. Meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan. Nah, jadi jawaban yang benar di sini adalah kita harus bersikap terbuka terhadap berbagai perubahan. Di mana kita tahu bahwa globalisasi itu kan merupakan dampak dari kemajuan, di mana kita harus mampu bersikap terbuka terhadap globalisasi tersebut. Selain itu juga kita harus mampu untuk menyaring mana yang kira-kira berdampak baik bagi kehidupan kita, mana yang berdampak buruk bagi kehidupan kita. Jadi jawaban yang benar adalah A. Bersikap terbuka terhadap berbagai perubahan. Nomor 26. Kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen mengalami perubahan yang berbeda. Kewenangan MPR setelah amandemen 1945 di antaranya A. Memilih dan melantik presiden. B. Melantik presiden dan wakil presiden. C. Tidak melantik presiden. D. Memilih presiden dan wakil presiden. Oke, mari kita lihat. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana kewenangan MPR itu yang berubah di sini adalah yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang B, melantik presiden dan wakil presiden. C. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kita lihat poin yang sama adalah melantik presiden dan wakil presiden. Jadi jawaban yang benar di sini adalah B. Dia. Jadi ada tiga perubahan ya yang terjadi setelah amandemen. Kemudian kita lihat soal nomor 27. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Di Indonesia, bentuk dari adanya kekuasaan rakyat itu diantaranya, kita lihat, A. DPR yang selalu dikontrol oleh parpol. B. Adanya lembaga MPR sebagai penjelma rakyat. C. Kedaulatan sepenuhnya di tangan MPR. D. Menteri negara bertanggung jawab kepada presiden. Nah, kita lihat.
bahwa demokrasi itu berada di tangan rakyat. Jadi bentuk kekuasaan rakyat itu adalah berupa MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana MPR ini merupakan lembaga yang sebagai penjelma rakyat. Dia adalah merupakan tangan panjang suara rakyat yang disuarakan melalui MPR. Jadi yang benar ini adalah B, adanya lembaga MPR sebagai penjelma rakyat. Kemudian kita lihat soal nomor 28. Semangat isi teks proklamasi yang menjiwai perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, terutama di dalam alinea keberapa? A. Alinea kedua, B. Alinea ketiga, C. Alinea keempat, D. Alinea ke-1. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui apa sih inti-inti dari setiap alinea dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jadi jelas ya untuk isi proklamasi yang menjiwai perjuangan itu berada di alinea yang kedua. Alinea yang kedua. Jadi alinea yang kedua ini berbunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi jawabannya ini adalah alinea kedua. Kemudian kita lihat nomor 29. Para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan A. Membahas janji kemerdekaan dari Jepang, B. Membuat teks proklamasi kemerdekaan, C. Menghindari mata-mata Jepang, D. Melaksanakan proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang. Oke, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti terlebih dahulu inti dari peristiwa Rengas Dengklok, di mana Rengas Dengklok itu merupakan sebuah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda terhadap golongan tua, di mana tujuan mereka sebenarnya itu adalah mereka ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan secepat mungkin dan tanpa campur tangan dari pengaruh Jepang. Jadi yang benar di sini adalah D, melaksanakan proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang. Kenapa kita harus lepas dari pengaruh Jepang? Agar kemerdekaan yang kita dapatkan itu tidak dianggap sebagai hadiah dari Jepang, melainkan hasil perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian kita lihat soal nomor 30. Munculnya uang karena adanya kesulitan yang dirasakan dengan sistem barter. Kesulitan itu adalah. Nah, jadi kita lihat ya, di dalam sistem barter itu kan mengalami kesulitan sehingga muncullah uang. Kita lihat, apakah kesulitan tersebut? A. Barang yang ditukar tidak sama. B. Jarang mencari orang yang sama-sama membutuhkan. C. Perdagangan harus dengan perantara. D. Perdagangan dengan menggunakan jaminan. Jadi yang benar di sini adalah di mana di dalam sistem barter, barang yang kita tukarkan itu adalah tidak sama. Itulah yang menjadi kesulitan di dalam melakukan sistem barter, sehingga muncullah yang dinamakan uang. Dan kita lihat nomor 31. Menurut Muhammad Hatta, ide tentang demokrasi di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak dahulu, yakni di desa-desa yang ada di wilayah Nusantara. Tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga ada demokrasi sosial dan ekonomi. Bukti adanya demokrasi sosial adalah adanya titik-titik. A. Hak protes, B. Rapat, C. Mufakat, D. Gotong royong. Jelas jawaban yang benar di sini adalah gotong royong. Jadi gotong royong ini merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum munculnya tentang ide demokrasi. Itu dia. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Perwujudan sila kelima Pancasila di antara penyusun undang-undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Jadi hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sila kelima dan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal. Jadi jelas bahwa BPJS ini berkaitan dengan A.
yaitu 34 tentang fakir miskin, di mana BPJS ini diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu agar bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan atau sosial yang sama rata dengan orang yang kaya. Itu dia. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor berikutnya, tuntutan sesuatu yang diajukan oleh golongan pemuda pada Bung Karno terhadap proklamasi kemerdekaan adalah A. Menuntut kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan dengan senjata. B. Menuntut proklamasi kemerdekaan dinyatakan dengan segera. C. Menuntut perbaikan nasib. D. Menuntut kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Nah, sebenarnya kalau menurut pendapat saya di dalam jawaban ini ada dua jawaban yang cukup benar ya. Yang pertama adalah menuntut proklamasi kemerdekaan dinyatakan dengan segera, benar, di mana golongan pemuda itu selalu mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaannya, mumpung pada saat itu Jepang sedang terpuruk. Kemudian yang kedua adalah menuntut kemerdekaan tanpa campur tangan adanya Jepang. Benar, pemuda juga menuntut kemerdekaan itu tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Kenapa? Apabila kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang, artinya kemerdekaan yang kita raih itu adalah sebagai hadiah, bukan perjuangan dari bangsa Indonesia. Tetapi yang lebih tepat di sini adalah tuntutan dari kaum muda itu adalah yang B, menuntut proklamasi kemerdekaan dinyatakan dengan segera. Kenapa? Karena di sini para golongan muda itu ingin mengambil kesempatan yang baik, mumpung pada saat itu Jepang sedang terpuruk karena Jepang dilanda atau diserang bom yang dikirim oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi yang benar adalah jawabannya B, menuntut proklamasi kemerdekaan dinyatakan dengan segera. Barulah ini menyusul kemudian yang kedua. Jadi yang utama adalah menuntut proklamasi kemerdekaan dinyatakan dengan segera. Nomor 34. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat dengan tujuan A. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. B. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup. C. Menjamin tercapainya fungsi lingkungan hidup. D. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Jadi jelas jawaban yang benar di sini adalah D. Pembangunan yang berkelanjutan. Di sini kita lihat ya bahwa sudah ada asas yang berkelanjutan. Kemudian ya itu dia. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 35. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mengalami perubahan dari bahan dasarnya yakni Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Perubahan tersebut terutama pada rumusan sila ke. Jadi perubahan itu terjadi pada sila yang pertama, di mana pada sila yang pertama itu kan berkata bahwa wajib menjalankan syariat Islam. Tetapi hal ini diprotes oleh orang-orang yang beragama Katolik dan Kristen Protestan karena itu hanya mengacu pada satu agama. Sehingga dibuatlah sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah perubahannya. Kemudian nomor 36, manusia dengan akal dan pengetahuannya memanfaatkan lingkungan untuk A. Menunjukkan manusia mampu merubah lingkungan. B. Menguasai alam. C. Mengembangkan lingkungan alam menjadi objek penelitian. D. Meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jadi jelas jawaban yang benar di sini adalah D. Meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kemudian kita lihat nomor 37. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Pak Sastro membuat meja kursi dari kayu jati, hasil kebunnya. Tindakan Pak Sastro ini termasuk menciptakan nilai guna dengan cara A. Memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat lain. B. Menciptakan barang baru. C. Kegiatan menyediakan jasa.
D. Cara mengubah bentuk. Jadi jawaban yang benar di sini adalah cara mengubah bentuk, di mana dia itu mengubah bentuk dari kayu jati menjadi meja dan kursi sehingga menciptakan nilai guna suatu barang. Yang benar adalah cara mengubah bentuk. Kita lihat nomor 38. Kebutuhan manusia dalam memenuhi kehidupannya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Oleh karena itu, manusia harus A. Menggunakan skala kebutuhan, B. Bekerja dengan penuh semangat, C. Bekerja dengan menggunakan pikiran, D. Bekerja keras. Jawaban yang benar di sini adalah menggunakan skala kebutuhan. Jadi kita harus tahu bahwa kebutuhan mana yang menjadi prioritas bagi kita dan kebutuhan mana yang harus dipenuhi setelah kebutuhan prioritas itu terpenuhi. Yang benar adalah A. Menggunakan skala kebutuhan atau skala prioritas. Nomor 39. Dalam era ekonomi global dan pasar bebas, sangat dituntut sumber daya manusia yang bersikap mental wirausaha, yang salah satunya memiliki kemandirian yang tercermin pada perilaku A. Mengisolasi sendiri dalam melakukan usaha, B. Berusaha sendiri dan sekaligus bekerja sama dengan pihak lain, C. Berusaha sendiri dan menghindarkan kerjasama dengan pihak lain, D. Menjauhkan diri dari bantuan pihak lain. Jawaban yang benar di sini adalah yang B. Kita harus berusaha sendiri. Selain itu juga kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Itu dia. Karena yang namanya wirausaha itu pasti membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Kemudian nomor 40. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi 2 kelurahan atau lebih diatur sesuai dengan peraturan nomor 73 tahun 2005, yaitu harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat yang harus dipenuhi diantaranya telah menyelenggarakan pemerintahan selama minimal jawaban A 10 tahun, B 5 tahun, C 8 tahun, D 4 tahun. Jawaban yang benar adalah A 10 tahun. Kemudian kita lihat nomor 41. Dalam Undang-Undang tentang Pemilu Daerah, dinyatakan bahwa calon peserta pemilu kepala daerah dapat diperoleh dari unsur independen. Dalam menanamkan konsep PKN tersebut, siswa diberi penjelasan tentang independen, artinya A. Unsur organisasi masyarakat, B. Unsur gabungan partai agar memenuhi syarat, C. Unsur non-pemerintah, D. Unsur dari bukan partai politik. Nah, jadi yang namanya independen ini adalah orang yang tidak terkait sama sekali dengan partai politik. Jadi yang benar di sini adalah D. Unsur dari bukan partai politik. Itu adalah yang disebut dengan independen. Nomor 42. Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai cita-cita dan pemersatu masyarakat. Program pemerintah tentang PNPM adalah wujud dari ideologi Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu A. Pemerataan kesempatan kerja, B. Jaminan hak asasi manusia, C. Mewujudkan cita-cita bangsa, D. Pemersatu masyarakat. Nah, kita tahu sila kelima di dalam Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A. Pemerataan kesempatan kerja. Jadi semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Sama dengan keadilan sosial. 43. Globalisasi merupakan dampak dari kemajuan iptek. Maka untuk menguasainya, kita harus menguasainya. Salah satu cara untuk menguasai iptek adalah A. Meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan, B. Bersikap terbuka terhadap berbagai perubahan, C. Meningkatkan keterbukaan yang selektif, D. Meningkatkan pendidikan bangsa. Jadi jawaban yang benar di sini adalah A. Kita harus meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan agar kita dapat menerima dari globalisasi tersebut. 44.
Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari pulau-pulau, merupakan satu kesatuan yang diikat satu bendera merah putih. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah A. Sistem pemerintahan Indonesia, B. Bentuk negara Indonesia, C. Negara yang utuh, D. Bentuk pemerintahan Indonesia. Nah, kalau yang namanya kesatuan itu berarti bentuk negara. Jadi jelas ya, dan harus dipahami bahwa bentuk negara itu adalah kesatuan. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Bentuk pemerintahannya keliru. Jadi sistem pemerintahan itu adalah presidensial, kemudian bentuk negara itu adalah kesatuan, bentuk pemerintahan itu adalah republik. Seperti itu ya, jangan sampai keliru. Kemudian kita lihat nomor 45. Aspek sikap merupakan hal yang penting dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Di saat guru melihat siswanya yang suka melanggar tata tertib, maka siswa A. diingatkan terus-menerus, B. ditegur dan diberi sanksi, C. ditegur dan dilaporkan kepada kepala sekolah, D. ditegur dan diinformasikan kepada orang tua. Jadi di saat gurunya melihat siswa yang suka melanggar, maka siswa itu harus diingatkan secara terus-menerus. Jawaban yang benar adalah A. Diingatkan terus-menerus. 46. Semangat isi teks proklamasi yang menjiwai perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini dilihat dalam pembukaan undang-undang, terutama dalam alinea yang keberapa? Keempat, kedua, kesatu, ketiga. Kalau kita hafal tentang Undang-Undang Dasar, kita pasti akan tahu jawabannya. Jadi jawabannya ini adalah yang kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi jelas jawaban di sini adalah yang B. 47. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah prinsip kebebasan. Prinsip tersebut di negara Indonesia diwujudkan dengan cara A. Adanya jaminan atas penegakan dan perlindungan HAM, B. Asas pemilu yang jurdil dan luber, C. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, D. Kebebasan rakyat untuk bertindak atas nama sendiri. Nah, di sini kita lihat adalah prinsip utama di dalam demokrasi adalah prinsip kebebasan. Jadi jawaban yang benar sini adalah B. Asas pemilu yang jurdil, jujur dan adil, dan luber. Nomor 48. Dewasa ini, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan perpaduan dari berbagai kebudayaan, baik kebudayaan Indonesia asli, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, dan kebudayaan Islam. Hal ini terbukti di Solo sering dilakukan upacara. Jadi jelas ya, upacara yang dimaksud di sini adalah upacara sekaten. A. Jawabannya adalah A. 49. Para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan A. Menghindari mata-mata Jepang, B. Membahas janji kemerdekaan dari Jepang, C. Melaksanakan proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang, D. Membuat teks proklamasi kemerdekaan. Jadi jelas ya, tujuan para pemuda membawa Bung Karno itu adalah untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang. Nomor terakhir, kebutuhan manusia dalam memenuhi kehidupannya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Oleh karena itu, manusia harus A. Menggunakan skala kebutuhan, B. Bekerja dengan penuh semangat, C. Bekerja dengan menggunakan pikiran, D. Bekerja keras. Jadi jawaban yang benar sini adalah kita harus menggunakan skala kebutuhan. Kita harus bisa memetakan mana kebutuhan yang prioritas dan mana kebutuhan yang
harus dipenuhi setelah kebutuhan prioritas terpenuhi. Jadi jawaban yang benar adalah A, menggunakan skala kebutuhan. Oke, demikianlah 50 contoh soal pretest PPG PGSD khususnya di dalam bidang pengetahuan. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat membantu. Apabila ada yang keliru dari jawaban, silahkan tuliskan di kolom komentar. Selamat belajar semuanya.